Mari kita satu dalam doa. Segala nyanyian, pujian kami, penyembahan kami, itu adalah rasa syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan, yang mengalami pengangkatan oleh Tuhan, yang mengalami pertolongan oleh Tuhan, menghadapi segala permasalahan, pergumulan. Ya Ramakasiki, ya Ramasiki, ya Ramasirirido. Tetapi kami beroleh kemurahan yang begitu baik dari Tuhan, untuk kami mengalami segala anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar ini. Tetapi ada tudung perlindungan, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan yang begitu Engkau sudah limpahkan di tengah-tengah kami. Bersama kaum wanita Deborah, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini, kami menikmati segala kemurahan Tuhan lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu bersama dengan umat-Mu yang Engkau percayakan di sini dan di rumah masing-masing, untuk kami sama-sama mendengarkan Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami siapkan dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Baik ibu-ibu yang ada di sini, baik yang ada di rumah masing-masing, ya puji Tuhan, kita sudah menaikkan ya pujian kita kepada Tuhan. Ya, menggetar rasanya mendengar. Ya, saya kayak rasa-rasa kembali pada zaman-zaman Pentakosta 10-15 tahun yang lalu. Ya puji Tuhan, itu suatu talenta yang Tuhan percayakan. Terima kasih juga untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan ya, kepada kami. Ya, baik Ibu Rumondang ya, yang sudah saya anggap juga sebagai orang tua. Jadi kalau ibu ini mungkin agak keras, agak marah, saya sudah biasa itu. Ya, karena saya anggap sudah sebagai orang tua juga ya, yang banyak memberikan kekuatan, semangat, baik perhatian semuanya. Baik yang ada di sini juga, baik yang ada di rumah masing-masing juga, kami menyampaikan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Kita akan langsung melihat Alkitab kita. Ya, saya akan mengajak kita untuk memperhatikan ya kebenaran firman Tuhan ya, di mana pada saat ini kita melangkah di tahun yang baru ya. Kurang lebih sudah 2 minggu kita sudah berjalan di tahun ini, dan tentunya saya yakin dan percaya akan banyak proses pengalaman dan juga tantangan yang akan kita hadapi. Sebab firman Tuhan berkata, dunia semakin hari semakin sukar, tetapi tidak dapat kita bertahan selain daripada kasih Tuhan yang memberikan kekuatan dan kebaikannya dalam setiap kehidupan kita. Saya akan mengajak kita melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ya, ayat yang ke-22 sampai pada ayat yang ke-27 ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-15 ini ya, ini adalah ya salah satu perjalanan daripada bangsa Israel ya, dibawa kepemimpinan Musa ya. Bangsa Israel dibawa kepemimpinan Musa yang mereka keluar dari tanah Mesir menuju untuk merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan dibawa kepemimpinan Musa, mereka banyak sekali menghadapi tantangan demi tantangan. Tetapi ada satu perkataan yang meneguhkan, sekalipun mereka menghadapi tantangan, Tuhan berjanji tidak sekali-kali meninggalkan mereka. Dan itu juga yang kita alami hari-hari ini. Dalam perjalanan kehidupan kita dari hari demi hari, minggu, bulan, sampai tahun demi tahun, Tuhan berkata tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Dia tidak pernah berkata hidup tanpa tantangan. Tetapi ada satu janji, Dia selalu memberikan penyertaannya dalam setiap kehidupan kita, dan Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Yang perlu kita harus yakinkan dalam hidup, bukan melihat tantangan yang ada, bukan melihat pergumulan, masalah yang terjadi, tapi yang perlu kita lihat, ada atau tidak ada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, kalau Tuhan ada, semua pasti beres. Amin.
semua pasti selesai. Dan kita akan lihat dalam kitab Keluaran pasal 15, ini tragedi yang akan kita lihat. Tetapi perhatikan, Tuhan sudah berjanji bagi bangsa Israel tidak pernah meninggalkan mereka. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 sampai pada ayat yang ke-27. Di Marah dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu, tempat itu, Marah. Jadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya, setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel menghadapi persoalan, yaitu persoalan air yang ada di Marah pahit rasanya. Ini persoalan. Ya, air yang ada di Marah pahit rasanya. Air ini menggambarkan kehidupan, permasalahan, cobaan bagi orang yang percaya dalam perjalanan hidupnya, seringkali dalam segala kepahitan demi kepahitan. Ya, jadi bangsa Israel ya menghadapi suatu masalah yang besar, suatu persoalan yang besar, yaitu air yang ada di Marah itu pahit rasanya sehingga air ini tidak bisa diminum. Tetapi kita akan melihat dari perikop ini, saat bangsa Israel menghadapi persoalan, saat Musa menghadapi persoalan, ada 2 gambaran atau ada 2 sifat bagi kehidupan manusia yang menghadapi persoalan, ya, diwakili oleh bangsa Israel. Yang pertama kita lihat bagaimana saat bangsa Israel menghadapi persoalan, dan ini juga gambaran daripada umat Tuhan. Ya, seringkali kita menghadapi rasa yang pahit, saat kali kita mengalami air yang pahit yang tidak bisa memuaskan kehidupan kita. Tetapi kita akan lihat ada 2 sifat atau ada 2 tanggapan, ya, dari kehidupan bangsa Israel dan Musa saat menghadapi air yang pahit. Kita akan lihat ayat yang ke-24, ya, ayat 24, ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Yang pertama, ya, saat bangsa Israel menghadapi persoalan, ya, sifat yang pertama yaitu sifat yang negatif, bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, ini yang sering terjadi kan baik kehidupan kita. Saat Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, masalah, seringkali sifat yang paling banyak timbul di dalam setiap kehidupan umat Tuhan, anak Tuhan, yaitu rasa persungutan, mengeluh, berbantah-bantah. Padahal Tuhan sudah janji loh sebelumnya, dalam kitab sebelumnya, Tuhan sudah berjanji bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tetapi saat menghadapi air yang pahit, bangsa Israel, mereka menjadi kehidupan yang bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut ini ditandai dengan kekerasan hati. Dan kita akan lihat sebelumnya, ya, coba Bapak Ibu perhatikan, ya, sebelumnya, ya, mereka menghadapi 3 hari sebelum mereka menghadapi Marah, mereka menghadapi mujizat yang besar loh. Apa? Laut Kolsom. Iya kan? Di Keluaran pasal 15. Setelah 3 hari mereka berjalan, laut Teberau itu terbelah, mereka menghadapi air yang pahit. Tuhan bisa membuat mujizat yang lebih besar daripada air yang pahit. Tapi saat mereka menghadapi air yang pahit, setelah itu sebelumnya mereka sudah ditolong oleh Tuhan 3 hari. Kita akan perhatikan ayat yang ke-22 supaya kita bisa melihat. Ayat 22 kita akan perhatikan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Iya kan? Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur 3 hari. Baru 3 hari loh mengalami mujizat. Baru 3 hari melihat mujizat laut terbelah. Tapi saat menghadapi air yang pahit, mereka sungut-sungut. Seringkali kita sudah banyak mengalami mujizat Tuhan, ya kan? Besar mujizat Tuhan sudah kita alami, luar biasa. Mungkin sakit jadi sembuh, mungkin dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi saat menghadapi air yang pahit, masalah yang kecil, seringkali ibu-ibu ini banyak, ya kan? Bagaimana, Mami? Pas ya, Butet, ya kan? Seringkali kan, sudah seringkali. Coba kita lihat, yang perhatikan, kita lihat pasal yang ke-15, ya, nyanyian Musa dan Israel. Kita lihat sampai mereka bernyanyi, ya. Ya, kita lihat ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah, sambil menyanyi kira-kira ini, baiklah engkau nyanyi bagi Tuhan. Ayat yang ke-8, karena nafas hidupmu segala air naik bertimbun-timbun. Ya, jadi untuk membelah laut Kolsom, Tuhan hanya memakai nafas hidup untuk membelah, pakai nafas hidung saja. Ya,
Seringkali kita bernyanyi gitu kan, aku diberkati kan, aku tapi tiba-tiba menghadapi masalah kecil, melep. Iya. Kan ini, kalau dalam arti kata lain ya kayak tante tadi ya kan, ya karena mama saya juga bersih tonga kan sama kan, ya praise and worship mereka semangat. Seringkali orang gitu, saat nyanyi semangat. Wah, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Walau 1000 rebah di sisiku. Baru menghadapi suami yang telat pulang sudah bersungut-sungut, menggerutu. Enggak ada di kau gitu ya? Oh di sini enggak ada itu ya? Di sini enggak ada amin? Enggak ada. Di sana sini. Di sini enggak ada amin? Enggak ada yang ngaku atau enggak ada? Ini tiga hari ngaku. Ya, 3 hari mereka baru mengalami mujizat. Ayat yang ke-10, ya kita ada pasal 15. Engkau meniup dengan tofan, laut pun menutupi mereka. Apalah yang membuat mereka bersungut? Sedangkan laut Kolsom bisa terbelah, apalagi air yang pahit. Begitu gampang bagi Tuhan untuk menyelesaikan. Amin. Ya, coba ibu-ibu kita lihat baik yang ada di sini, baik di rumah. Mungkin ada persoalan yang berat yang sudah kita lalui dan kita merasakan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan membela kita. Dan kita mengecap itu. Tetapi saat menghadapi persoalan yang sedikit, kita seringkali bersungut-sungut. 3 hari mereka baru. Inilah kekerasan hati bangsa Israel. Ya, 3 hari. Ya kita lihat, itu sikap yang negatif ya. Saya tidak terlalu lama. Sikap yang positif kita lihat ya dari Musa ya. Ayat yang ke-25. Pasal yang ke-15 ya. Saat bangsa Israel menghadapi air yang pahit ya, diwakili oleh oleh Israel. Israel bersungut-sungut. Ayat yang ke-25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Nah ini. Jadi yang positif ya, saat kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, rintangan, halangan, yang kita harus kerjakan apa? Banyaklah kita berseru-seru kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi ibu-ibu, umat Tuhan yang ada di sini baik di rumah, berseru-serulah kepada Tuhan. Bukan kita mengomel, bukan kita berbantah-bantah, bukan kita mengeluh, mempersalahkan, tapi banyaklah kita menaikkan seruan kepada Tuhan. Saat kita berseru-seru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan lihat langsung ayatnya, ayat 25 itu. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Di saat kita berseru kepada Tuhan, menyeru kepada Tuhan, menghadapi persoalan, langsung Tuhan memberikan jawaban di tengah-tengah persoalan. Amin. Apa jawabannya? Kita lihat ayat 25. Ya Vin, silakan Vin, ayat 25 Vin. Kita baca sama-sama. Setelah Musa berseru, kita lihat ya. Kita tekankan di sini ya. 3, 2 ya. Musa ya, berseru-seru dia kepada Tuhan. Tuhan, dia menyeru, dia menaikkan setiap beban. Pergumulannya itu dia naikkan kepada Tuhan. Bukan dia mempersalahkan umat yang dipimpin 2 juta orang kurang lebih. Setelah dia berseru, apa yang terjadi? Terus. Amin. Dan Tuhan, pertama, saat Musa berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan langsung menunjukkan jalan kepada Musa. Menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Sebenarnya saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Dan sadar tidak sadar, yakin tidak yakin, sebenarnya sekeliling kita hal yang paling terkecil, kalau kita menyeru kepada Tuhan, itu bisa Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah. Hanya sepotong kayu. Tidak usah terlalu wah-wah sekali. Tidak usah kita terlalu pakai pikiran kita, oh bagaimana ini, bagaimana itu. Tetapi saat Musa menghadapi persoalan air yang pahit, dia hanya menyerahkan kepada Tuhan, dia menyeru kepada Tuhan. Kecil saran yang dipakai, Tuhan langsung tunjukkan alat, sepotong kayu. Kita simak di ayat ini ya, saya mau kita teliti ayat ini. Perhatikan, saya akan baca. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Saat dia berseru, Tuhan memberikan jawaban. Amin. Kita lihat, dan Tuhan menunjukkannya kepada sepotong kayu. Saat orang yang berseru kepada Tuhan, ada jalan yang Tuhan berikan, sepotong kayu. Tuhan instruksikan, ambil sepotong kayu. Setelah itu setelah Musa berseru, Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Andai kata saya Musa, andai kata kakak Mary ini Tuhan, andai kata dia Tuhan, kak bagaimana menyelesaikan masalah itu? Itu ambil. Setelah saya ambil,
Seharusnya Musa diam. Apa gunanya kayu ini? Kan Tuhan tidak instruksikan kembali kepada dia, lempar kayu itu kan enggak. Harusnya waktu Tuhan suruh dia ambil sepotong kayu, kalau Tuhan dalam perjanjian baru mengadakan mujizat, bagi orang yang lumpuh, angkat tilammu dan berjalan. Ada instruksi kan? Benar dah. Tapi waktu Musa ambil tongkat, Tuhan tidak suruh lempar, tidak suruh apa-apa. Ini terjadi atas inisiatif. Harusnya kan dia kan tunggu instruksi berikutnya. Apa yang harus kukerjakan? Setelah ku ambil kayu, apa yang harus kulakukan dengan kayu? Tapi itulah orang yang menyuruh kepada Tuhan. Dia tidak tunggu lama untuk menyelesaikan semuanya. Ada hikmat Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Waktu Musa ambil tongkat, dia langsung aktif. Dia lempar tongkatnya. Ada artinya itu. Ada artinya itu. Apa artinya itu? Ya, saat kita menyuruh kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Setelah Tuhan tunjukkan sepotong kayu, Tuhan tidak berikan instruksi lagi kepada Musa, lempar tongkat itu, tidak. Tapi apa yang dimaksud dengan sepotong kayu itu yang dilempar oleh Musa? Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Keluaran ya. Keluaran pasal yang keempat. Ya, saat kita menghadapi masalah, perhatikan, jalan yang pertama, kita jangan bersungut, tapi kita menyuruh kepada Tuhan. Saat kita menyuruh kepada Tuhan, simple, maka Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Setelah Tuhan tunjukkan sepotong kayu, apa yang dikerjakan? Tuhan tidak perintahkan lagi Musa. Tapi kita lihat, kenapa Musa bisa lempar sepotong kayu itu? Ini jawabannya, Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ketiga. Kita akan perhatikan. Tuhan, ayat yang pertama mulai. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Karena Musa ini disuruh Tuhan untuk membawa Israel keluar tanah Mesir. Musa ini tidak pandai bicara, Musa ini orang yang tidak pintar, begitu kira-kira. Jadi dia merasa minder, nggak mungkin nanti Israel percaya sama aku yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mana mungkin Firaun percaya sama aku. Tapi perhatikan, waktu dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana mereka bisa percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya. Perhatikan ayat kedua, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi ini tanda pertama Musa dipanggil. Ya. Ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan dilemparkannya lah itu ke tanah. Maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Jadi Keluaran pasal 4 saya akan ceritakan. Waktu pertama kali Musa ini dipanggil Tuhan, ya, dia bertanya kepada Tuhan, apa tanda panggilan itu? Ada tongkat di tanganmu dan lemparkanlah tongkat itu. Setelah di Keluaran pasal yang ke-15, dia menghadapi air yang pahit, air yang dimara. Dia ingat firman Tuhan yang pertama kali waktu memanggil Musa. Dia ingat firman itu, lemparkan. Jadi maksudnya, ibu-ibu yang terkasih sama Tuhan, tongkat yang dilempar oleh Musa itu adalah firman Tuhan yang selalu diingat oleh Musa waktu pertama kali Musa dipanggil. Jadi sebenarnya, kenapa seringkali kita bersungut-sungut saat menghadapi mujizat, saat menghadapi persoalan? Karena kita tidak ingat akan firman Tuhan. Kalau kita ingat firman, Musa kan ingat firman, makanya terjadi mujizat. Dia ambil tongkat, dia lempar, dan terjadilah mujizat. Ayo kita lihat bagian terakhir, Keluaran pasal 15, ayat yang ke 26. Ini kita akan perhatikan bagian terakhir ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Kira-kira nyambung gak dengan kejadian yang di atas? Kejadian yang di atas, mereka menghadapi masalah air yang pahit. Tetapi Tuhan katakan, saat engkau sungguh-sungguh mendengar firman suara Tuhan Allahmu, aku tidak akan menimpakan seharusnya air yang pahit. Tetapi Tuhan katakan apa? Penyakit. Nyambung? Nggak nyambung lah, kontradiksi lah, berlawanan lah. Kan masalah yang dihadapi air yang pahit.
Ya kan? Harusnya Tuhan berkata demikian, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang dimenari matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan air yang pahit kemanapun. Tapi Tuhan katakan di sini adalah apa? Penyakit. Ya. Masalah yang mereka hadapi adalah masalah air. Tapi saat mereka ingat firman, Tuhan berjanji tidak akan menimpakan penyakit di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya kuasa Tuhan itu tidak terbatas menolong kita. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita memohon kepada Tuhan hanya satu mujizat, tapi lebih daripada satu pun Tuhan bisa lakukan kok di tengah-tengah kita. Asal kita apa? Ingat akan firman itu. Amin. Kita pegang firman itu, tetap melakukan firman itu. Jadi dalam perjalanan ini sebenarnya Tuhan sudah menolong perjalanan hidup bangsa Israel. Sebagaimana Tuhan tolong bangsa Israel, Tuhan juga menolong keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rafael Siburian atas pelayanannya melalui firman. Kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari, sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.